Di situasi dan kondisi saat ini yang kita perlukan kekuatan kebersamaan kita, kekuatan potensi yang dikembangkan, dan keadaan dan situasi yang saat ini, jika ini memang kaitannya dengan pernyataan kul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, jika memang berkaitan dengan itu, nubuat atau penghentikan para nabi, para rasul pada umatnya di zamannya saat itu, pada saat Allah menampakkan haknya dan menenggelamkan segala bentuk yang lain, yang batil, selalu terjadi pertentangan karena ketidaknyamanan satu kelompok atau beberapa kelompok yang berada di dalam hegemoni keduniaan saat sudah merasa mapan dan nyaman terkait dengan apa yang telah diyakini. Kemudian pada saat ada yang hadir, ada yang datang dianggap baru, penjelasan-penjelasan yang dianggap baru, maka membuat suatu tandingan-tandingan yang mirip, yang disitir dari rasul sebelumnya dan tidak mengakui rasul yang fakta yang ada di antara mereka, sehingga dalam jangka waktu lama akhirnya terjadi bias, terjadi pembeloan, akhirnya pembenaran saat titik tertentu terkait dengan pembenarannya itu ternyata banyak pertentangan, mencoba membuat musyawarah seperti konspirasi atas apa yang diyakini sebagai kebenaran yang padahal pembenaran, untuk tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Rasul yang ada di saat itu. Umpamanya di zaman Nabi Muhammad itu, pengikut-pengikut yang ada di saat itu tidak bisa menerima apa yang disampaikan Nabi Muhammad, kemudian mengkuatkan buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan Taurat, Injil, Zabur. Saat Nabi Isa turun, orang-orang di zaman yang saat Nabi Isa tidak bisa menerima sehingga memperbanyak buku-buku, kitab-kitab yang berkaitan dengan Nabi Daud. Demikian seterusnya, itu terulang dan terulang. Sehingga pada saat ada ja'al haq, saat ada ungkapan bal naqdhifu bil haq alal batil, saat hak dilempar sebagai keniscayaan untuk menenggelamkan yang batil, untuk dihancurkan, maka ada satu peristiwa-peristiwa besar yang sepertinya kondisi saat yang sedang kita hadapi saat ini, yang kita sebut dengan pandemi. Nggak mungkin kita menyebut ini bencana, nggak mungkin kita menyebut ini azab, maksud saya azab yang diberlakukan seperti orang-orang di masa lalu. Azab itu kan anomali, kejadian luar biasa yang tidak semestinya, itu kan bagian dari azab. Peringatan itu kan juga anomali, peringatan gak mempan kan kemudian diunggahkan kan menjadi sebuah azab. Anomali hebat, kejadian yang tidak normal, yang tingkatnya lipat-lipat kan menjadi azab saat tidak segera mengambil posisi sadar
tetap seperti berlaku di orang-orang yang masa lalu dengan mengatakan bahwa adab itu hanya berlaku. Orang di zaman Nabi Muhammad mengatakan adab itu hanya berlaku untuk zaman dahulu. Kemudian yang kedua, hanya berlaku pada orang yang berdosa, hanya berlaku pada mereka yang nantinya ahli neraka, tidak pada orang-orang yang beriman. Itu selalu terungkap itu. Tapi tidak bisa menerima keimanan keberadaan Nabi Muhammad sebagai Rasul, tidak bisa menerima kepada Nabi Isa sebagai Rasul, tidak bisa menerima keberadaan Nabi Daud sebagai Rasul. Sehingga tapi selalu membuat satu kesepakatan, selalu membuat opini, selalu membuat berita bahwa itu berlaku oleh orang-orang kaum di Nabi yang sebelumnya. Itu yang selalu terjadi, terulang kembali. Orang sering terpana dengan retorika, terpana dengan narasi-narasi hebat. Di zaman Nabi Muhammad, orang terpana, gumun dengan adanya orang-orang yang memiliki kemampuan narasi-narasi puisi, narasi-narasi indah, kemampuan menguraikan kata dan kalimat yang hebat, walaupun sebenarnya tidak mengenal Tuhannya sama sekali, kecuali hanya dari buku atau dari bacaan semata, bukan atau sebagai sebuah pengalaman intuisi, bukan pengalaman karena spiritual makrifat, karena kemakrifatan. Bacaan yang disemak, bacaan yang dibaca, bacaan yang dicoba diolah dengan kata dan kalimat indah, melenakan banyak manusia yang sampai saking halusnya yang dapat mengetahui hanya orang-orang yang pilihan. Itu bagian dari mutasabiat, orang-orang yang memiliki ilmu, itu pun yang memiliki ilmu pun pada saat nyuwun ilmunya, utul ilmanya, memiliki ilmunya, itu hanya karena pemahaman akal, belum dalam bentuk penghayatan rasa, masih akan mudah larut, masih akan mudah gumun, heran pada saat, walaupun bukan berarti kita skeptis, tapi kita bisa jadi larut dengan keindahan-keindahan kata yang mirip dengan sebuah keilmuan, bahkan cenderung yang ilmu justru ditinggal, kemudian malah mencari yang wacana. Itu terjadi zaman Nabi Muhammad, itu terjadi di zaman Nabi Isa, itu terjadi di zaman Dzulkifli, itu terjadi di zaman Nabi Musa, itu terjadi di zaman Nabi Ibrahim, itu terjadi di zaman Nabi Daud, itu terjadi di zaman Nabi Nuh. Apakah sekarang juga seperti itu? Wallahu a'lam bishawab, bi murabi. Akan diperlihatkan oleh Allah saat menghadapi fakta-fakta secara nyata, fakta-fakta hidup, permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan-permasalahan pemerintahan, permasalahan-permasalahan tentang kerakyatan, permasalahan-permasalahan tentang negara, maka sama sekali tidak ada solusinya. Paling tidak untuk kelompoknya, untuk keluarganya, untuk kelompoknya pun juga, atau golongannya, untuk memberi sebuah model atau uswah pun tidak mampu menjawab permasalahan, sehingga yang ada adalah mengeluh, menyalahkan, mengeluh dan menyalahkan serta mengkritik. Maka kalah cacak menang cacak. Opo jari nanti kalau kejadian ya monggo, nggak kejadian juga nggak apa-apa begitu ya. Tapi kita tetap melakukan sesuatu yang memiliki nilai manfaat.